Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya bagi kita semua, sehingga kita masih saja diberikan kesempatan, kesehatan, serta iman yang cukup, dan kita bisa tetap menyelenggarakan proses perkuliahan ini secara daring, ya, meskipun kita dalam keadaan terbatas, namun kita tetap bisa mengupayakan perilaku-perilaku baik. Tidak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabiullah Rasulullah SAW beserta para sahabat yang telah menunjukkan kepada kita bagaimana sesungguhnya manusia berperilaku di muka bumi ini sesuai dengan yang diberikan petunjuk dari pedoman kitab suci kita, Al-Quran. Jadi kesemuanya ini adalah bagaimana kemudian Rasulullah beserta para sahabat serta keluarganya menunjukkan kepada kita untuk bergerak dari sesuatu yang tidak menguntungkan menjadi sesuatu yang lebih baik untuk kita semua. Baiklah, para peserta didik yang saya sangat banggakan, hari ini kemudian kita bersama belajar terkait tinjauan pustaka dalam sebuah penelitian. Nah, di sini ada harapan-harapan kami dari video pengantar ini Anda mampu mengetahui dan memahami akan urgensi dari tinjauan pustaka, sehingga kita bisa membuat sebuah bentuk tinjauan pustaka yang memberikan manfaat bagi penelitian, memberikan petunjuk bagi penelitian ini, memberikan kemudahan dalam penelitian ini untuk dibaca dan diselesaikan, ya. Jadi yang membacanya nanti tidak hanya peneliti sendiri, tapi juga orang lain yang membaca, dia mendapatkan manfaat dari tinjauan pustaka ini. Sebentar saya akan jelaskan secara lengkap terkait pentingnya tinjauan pustaka ini dalam sebuah penelitian. Jadi di sini mahasiswa diharapkan melalui Anda melihat dari atau menonton dari video pengantar ini, Anda kemudian bisa menganalisis atau mencoba melakukan pencarian atau membuat sebuah draft tinjauan pustaka, ya, dari sebuah penelitian atau dari sebuah kajian yang ingin Anda ulas, ya. Di sini Anda kemudian bisa memanfaatkan tinjauan pustaka tersebut, ya. Harapannya Anda kemudian berpikir, andaikan seseorang pembaca di luar daripada ilmu hukum ingin mengetahui sebuah istilah, apakah tinjauan pustaka sudah memberikan atau sudah mengakomodir, ya, harapan daripada pembaca itu. Jadi diharapkan kita kemudian juga bisa menjadi orang luar yang kemudian ingin membaca sebuah literatur, ingin membaca sebuah kajian ilmiah, namun ia bermasalah dengan sebuah istilah atau sebuah pernyataan, sehingga ia kemudian kembali kepada bagian bab tinjauan pustaka dan mampu menyelesaikan persoalannya. Lalu ia kembali membaca karya ilmiah yang dibuat tersebut.
Jadi saya harapkan mahasiswa nanti juga seperti demikian ya, bisa menjadi orang lain ya, mencoba mensimulasikan bahwa ia juga orang lain padahal ia sendiri yang membuatnya ya. Kemudian nanti di dalam pemaparan video pengantar ini Anda juga diharapkan untuk bisa menjelaskan ya, terkait kajian Anda secara spesifik ya. Baik, kita mulai saja agar kita kemudian bisa membuat tinjauan pustaka setidaknya memenuhi beberapa unsur dan bisa membantu orang dalam melakukan penelusuran dan pembacaan ya. Para peserta hadirin yang peserta didik yang saya sangat banggakan. Jadi dalam tinjauan pustaka pada metode penelitian hukum di S1 memiliki peran penting ya, di mana S1 kemudian kita sebagai seorang calon sarjana hukum minimal mampu menggunakan pendekatan dogmatika hukum dalam penelitian. Syukur-syukur kemudian kita mampu sedikit menggunakan teori sebagai psikoanalisis ya, tapi cukuplah Anda kemudian bisa menggunakan pendekatan hukum, bisa menggunakan dogmatika hukum di dalam penelitian Anda. Nah, dalam tinjauan pustaka ini berisikan terkait kajian Anda ya. Maksudnya begini, ia kemudian menjelaskan secara terperinci, ia kemudian memberikan pengertian-pengertian di dalam tinjauan pustaka ini. Jadi ketika seseorang ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum ya, Anda katakan di dalam pendahuluan itu ada perbuatan melawan hukum, Anda katakan di dalam hasil pembahasan Anda ada perbuatan melawan hukum, judul Anda juga perbuatan melawan hukum ya, ada perbuatan melawan hukum terhadap bla 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 ya, tinjauan yuridis terhadap sebuah perbuatan melawan hukum pada apa gitu ya, judul Anda ada frasa perbuatan melawan hukum, sehingga di dalam tinjauan pustaka Anda menjelaskan secara tuntas apa itu perbuatan melawan hukum, dan dalam kajian ini di mana batas-batasnya Anda menyampaikan sebuah perbuatan melawan hukum. Jadi dalam metode penelitian skripsi yang kita lagi pelajari ini, tinjauan pustaka kemudian menjelaskan lebih gamblang tentang pengertian-pengertian ya. Kita tidak menggunakan lagi pengertian-pengertian di dalam substansi pendahuluan atau di dalam hasil dan pembahasan. Kita tidak lagi, misalnya perbuatan melawan hukum adalah ya, biarkan kemudian ini menjadi petunjuk bagi orang lain atau membaca untuk membaca tuntas naskah Anda dari pendahuluan, metode yang Anda gunakan, dan hasil pembahasan. Tinjauan pustaka kemudian memberikan pemahaman yang lebih lanjut kepada pembaca-pembaca atau memberikan memberikan atau untuk mengingat ya bagi pembaca-pembaca yang sudah pernah belajar tentang hukum terkait kajian Anda secara spesifik.
dalam tinjauan pustaka memang terlihat berpisah, ada pola yang terpisah ya, terpotong ya dari sebuah judul, misalnya perbuatan melawan hukum ya. Dalam judul itu ada banyak frasa, ada banyak kata, tapi Anda mengambil salah satu perbuatan melawan hukum sebagai bagian daripada tinjauan pustaka Anda di dalam judul Anda. Nah, ini kemudian terlihat bahwa ada pemisahan yang tegas dari sebuah kalimat judul. Anda mengambil sebuah frasa yang terdapat di dalam kalimat tersebut. Ini dimaksudkan agar kita bisa memberikan batasan terkait kajian kita. Kalau memang terjadi perbuatan melawan hukum, yang dimaksud dalam judul itu sebatas apa? Ya. Perbuatan melawan hukum yang seperti apa? Ya, Anda memberi, karena banyak perbuatan melawan hukum. Ya, banyak sekali perbuatan melawan hukum. Ya, sehingga kita ingin memberikan batasan untuk kajian penelitian Anda, di mana batasan daripada perbuatan melawan hukum terhadap kajian ini. Ya, hanya ingin memperjelas, ya, agar nantinya para pembaca atau peneliti selanjutnya yang ingin menggunakan penelitian Anda sebagai sebuah referensi, ini bisa menunjukkan relevansi secara tegas antara penelitiannya dengan penelitian Anda. Jangan sampai kita tidak memberikan batasan yang cukup, sehingga kemungkinan Anda dimanfaatkan, penelitian Anda dimanfaatkan secara membabi buta dan kadang tidak relevan, ya, istilahnya, ya. Kadang tidak relevan untuk dilekatkan sebuah referensi, karena mungkin saja pembahasan terkait perbuatan melawan hukum, sama-sama melakukan perbuatan melawan hukum, tapi berbeda substansi kajiannya. Nah, itulah salah satu pentingnya daripada tinjauan pustaka, ya. Sesungguhnya tinjauan pustaka dalam metode penelitian hukum skripsi ini, S1 ini, dia berisikan asas, ya, prinsip-prinsip hukum, ya, yang berkaitan dengan tema kajian Anda, kemudian kaidah atau norma-norma hukum yang terkandung di dalam regulasi, misalnya, ya, yang relevan bisa digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam kajian Anda, ya. Jadi ada kaidah atau norma-norma hukum yang kemudian kita gunakan dan kita letakkan di dalam tinjauan pustaka. Sehingga nantinya kita bisa memperlihatkan sebuah kajian yang memiliki pendekatan ilmu hukum di dalam penelitian kita. Ya. Kita menjelaskan sedikit tentang prinsip-prinsip hukum apa yang relevan dengan penelitian kita. Nantinya ketika orang ingin mencari konklusi dalam pernyataan-pernyataan yang Anda buat di dalam penelitian Anda, ia bisa menemukan premis-premisnya, ia bisa menemukan alasan-alasan yang bisa mengkonstruksi sebuah pernyataan yang seperti Anda katakan dalam sebuah hasil penelitian atau pendahuluan itu. Ya, jadi itulah beberapa hal yang kemudian menjadi penting untuk
untuk kita tempatkan tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustaka ini bisa terlihat sebagai pedoman, ya, pedoman bagi pembaca. Ya. Jadi pedoman bagi pembaca maksudnya terlihat dari penjelasan saya sebelumnya bahwa ada hal-hal yang perlu diketahui lebih mendalam oleh pembaca sehingga Anda menunjukkannya dalam tinjauan pustaka, dan orang itu kita simulasikan. Apakah orang itu udah bisa mengerti dengan bahasa yang sangat sederhana diurai dalam tinjauan pustaka, sehingga ia bisa memahami apa yang ingin kita sampaikan di dalam sebuah penelitian tersebut, ya. Nah, untuk itu selanjutnya ada memberikan kedalaman penelitian juga, ya. Jadi manfaat dari sebuah tinjauan pustaka ini memperlihatkan kepada kita bahwa, memperlihatkan kepada penulis bahwa memperlihatkan kepada pembaca bahwa penulis itu adalah orang yang memang dari dulu mencoba mendalami sebuah kajian tertentu. Ya, ia kemudian memaparkan hal-hal yang sangat berkaitan yang mungkin orang tidak pikirkan. Tapi karena Anda pelajari, Anda bisa menemukan sebuah bentuk atau sebuah hal yang perlu diketahui oleh pembaca bahwa hal ini berkaitan. Ya. Kita kemudian memperlihatkan bahwa kita telah melakukan proses belajar dalam membentuk sebuah penelitian ini. Kita melakukan proses pendalaman sebuah kajian. Anda memaparkan, Anda memperlihatkan dalam tinjauan pustaka tersebut, sehingga orang nantinya membaca bisa mendapatkan hasanah ilmu pengetahuan baru dari tinjauan pustaka. Ya, Anda bisa menunjukkan kemana ia harus mempelajari lebih lanjut. Ya, setelah ia kemudian melihat apa yang Anda uraikan di dalam tinjauan pustaka tersebut. Jadi hasil dari penelitian Anda nanti memang juga terbantu untuk Anda perlihatkan secara rasional hasil penelitian Anda ini benar-benar layak untuk dikonsumsi, untuk dibaca. Ya, ia memiliki dasar yang kuat, bisa kita lihat di dalam tinjauan pustaka. Ya, ia memiliki dasar yang kuat dalam membentuk sebuah pernyataan hingga kesimpulan. Ia memiliki dasar yang kuat. Coba kita lihat tinjauan pustakanya. Apakah ia kemudian memiliki dasar yang kuat atau enggak? Ya, karena kadang juga setelah belajar seperti ini ada juga yang kemudian menyatakan supaya dasarnya kuat, ya tinjauan pustaka diisi sebuah undang-undang saja. Ya, pasal-pasal undang-undang disampaikan dalam situ, karena selama ia masih berlaku ya kemudian menjadi dasar yang kuat. Saya pikir itu tidak cukup, ya, tidak cukup untuk menjadi bagian daripada tinjauan pustaka kalau hanya undang-undang, karena perlu juga ada hukum material di samping sumber hukum formil, ya, perlu juga sumber hukum material. Oke, dan di sini dalam tinjauan pustaka itu kita juga memberikan apresiasi terhadap karya para ahli yang kemudian telah menunjukkan kemampuannya dalam orientasi. Ya, dia telah menunjukkan kemampuannya dalam bentuk atau bingkai orientasi kebajikan. Ya, bahwa karya para ahli ini tidak dibangun
dalam waktu yang sangat singkat. Mereka kemudian butuh waktu yang waktu yang lama untuk membangun sebuah argumentasi yang kuat. Ya, bahkan hari ini Socrates, Plato, ya, Aristoteles masih kadang digunakan konsepnya. Ya, ribuan tahun yang lalu mereka hidup, kemudian hari ini masih digunakan konsepnya. Nah, masih diapresiasi juga oleh para ahli-ahli. Ya, kita juga kemudian dalam membentuk sebuah tinjauan pustaka, ya tentu kita kemudian banyak mengutip referensi-referensi apa yang dinyatakan oleh para ahli, sehingga ini juga memberikan bentuk ya apresiasi terhadap para ahli. Jadi masih banyak kemudian manfaat daripada tinjauan pustaka, sepanjang Anda bisa kemudian memberikan kemudahan, karena tinjauan pustaka ini berperan sebagai pedoman salah satunya bagi pembaca nantinya. Sepanjang Anda bisa memberikan kemudahan bagi pembaca dan beberapa unsur lainnya, maka tentu tinjauan pustaka ini bisa digunakan secara tepat hasil penelitiannya, ya, berkat tinjauan pustaka ini. Berkat tinjauan pustaka juga bisa mengantarkan Anda terhadap sebuah konsistensi kajian yang Anda bangun. Ya, terima kasih telah menyimak video pengantar ini. Saya berharap Anda senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Sampai bertemu di lain waktu, lain kesempatan. Salam sehat selalu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.